Shalom bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena cinta kasih-Mu yang telah menuntun kami kepadamu. Ya Bapa, nyatakanlah kebenaran-Mu di tengah kami melalui firman Tuhan saat ini. Kami dengan rendah hati dan penuh hormat menghampiri hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, berilah kesadaran dalam pengertian rohani setiap kalimat yang kami terima dan siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih, pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga di saat ini berjudul Kita Dipanggil dan Diutus Tuhan. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, siapapun di antara kita, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, akan mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil untuk diselamatkan oleh Yesus Kristus lewat pengorbanannya di tiang kayu salib. Kita dipanggil dan diutus untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Nasihat ini disampaikan oleh Rasul Petrus menguatkan jemaat-jemaat di Asia Kecil yang pada waktu itu sementara mengalami penganiayaan karena iman dan percaya mereka kepada Yesus. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus menyebut mereka sebagai umat pilihan Allah, yaitu umat yang perilaku hidupnya harus berbeda dengan orang-orang
yang tidak percaya kepada Yesus. Karena itu, mereka harus menanggalkan semua gaya hidup mereka yang lama, seperti kejahatan, tipu muslihat, kedengkian, dan fitnah. Mereka harus berbalik kepada Yesus dan mengubah gaya hidup mereka menjadi baru. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, orang percaya yang dipanggil, hidupnya akan dibarui dan diutus untuk menjadi saksi di mana saja ia berada dan beraktivitas. Rasul Petrus menyebut orang percaya yang diutus menjadi saksi ibarat batu-batu yang hidup, yang dipergunakan untuk pembangunan suatu rumah rohani, yaitu persekutuan umat sebagai tubuh Kristus. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita adalah batu-batu yang hidup, yang dipilih dan diutus oleh Allah untuk menjadi saksi Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, banyak orang akan percaya kepada Yesus jika kita menampakkan gaya hidup yang penuh kasih dan menjaga persekutuan sebagai tubuh Kristus. Karena itu, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, jadikanlah batu penjuru, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, sebagai dasar bangunan yang kokoh, yang di atasnya kita semua bertumpu untuk menjadi bangunan rohani, yaitu persekutuan umat yang kokoh, sehingga hidup kita diberkati dan penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, inilah keluarga kami, utuslah kami untuk menjadi saksi-Mu. Anugerah Allah yang melimpah dalam kasih Yesus, yang berkarya dalam kuasa Roh Kudus, membarui dan menguatkan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.